Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ozin Elwan dari Pendidikan Geografi 2019 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Kali ini saya akan mempraktikkan peer teaching untuk memenuhi tugas strategi belajar mengajar geografi yang diampu oleh Pak Ode. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi Pak Odi. Waalaikumsalam. Jadi untuk hari ini sebelum kita mulai pelajaran geografi, mungkin alangkah baiknya berdoa dulu ya, supaya nantinya apa yang saya sampaikan atau apa yang didiskusikan bisa menjadi seenggaknya bisa masuklah ke otak itu dan nanti mungkin bisa direalisasikan ke dunia nyata. Untuk Syakila, coba saya persilakan untuk pimpin doa untuk teman-temannya. Ya, menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak, izin duduk ya sebelumnya. Ya Pak, duduk aja Pak. Ya Mas, silakan Pak. Pak. Bapak saya hapusin ya. Oh iya boleh, Syakila, pintar banget deh, anak kesayangan Bapak. Ya. Masuk saudara Antoni, kok berdiri di depan aja? Jadi ada yang mau nonton. Bendahara ini tuh. Hai. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bendahara bisa ngapus dong. Next time untuk bendahara beli penghapus ya, masa penghapusnya pakai kertas sih kayak Ini tadi tilep Pak. Oh iya ya Allah, pinter banget saudara Antoni ngambil absen dong. Nilai tambahan saudara. Oke, sebelum dimulai pembelajaran kali ini mungkin saya absen dulu ya anak-anaknya ya. Dari saudara Algiantoni Hadir Pak. hadir. Dari saudara Adani Setiawan, Hadir Pak Oji. Muhammad Trio Prayogo, Faiza Syafitri, Hadir Pak. Ragil Bunga Setianingsi, Hadir Pak. Syakwila, Hadir. Sukmananda, Hadiroh Pak. dan Wiwit Lailatul Azizah. Hadir Pak. Oke, karena di sini semuanya hadir semua ya. Mungkin bisa langsung aja Bapak mulai pelajaran kali ini, yaitu sebenarnya kan kemarin kita udah belajar atmosfer ya. Mungkin untuk pertemuan sekarang kita belajar dinamika perubahan hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan di muka bumi. Gimana ini ya? Kamu di mana Pak? Ini Pak saya bantu Pak. Oh, baik banget saudara, baik banget Ragil. Pak udah makan belum Pak? Belum sih, karena masih jam 11 ya, belum istirahat. Oke, saya ketawa deh baru bikin 6 slide. Nah, untuk Ih, keren banget. presentasi untuk materi kali ini kita akan membahas tentang dinamika perubahan hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan di muka bumi. Tapi untuk pembahasan kali ini kan sebenarnya ada 6 bahasannya, yaitu ada unsur-unsur utama dari siklus hidrologi, ada jenis perairan di muka bumi, ada gambaran daerah aliran sungai, lalu ada potensi air permukaan dan air tanah, lalu ada penampak air tanah dan penyebab dampak serta usaha mencegah terjadinya banjir. Ini kan karena pertemuan pertama ya, jadi mungkin Bapak akan membahas materi yang pertama nih, yaitu unsur-unsur utama siklus hidrologi saja. Nah, sebelum kita mulai, ada yang tahu nggak sih siklus hidrologi itu apa? Itu kayak proses terbentuknya hujan Pak. Nah, betul sekali. Perjalanan proses air gitu kan sih Pak? Ya, proses perjalanan air bisa, proses terjadinya hujan bisa. Pokoknya hidrologi ini sebenarnya ilmu air ya, ilmu yang berhubungan dengan air, karena hidro, air, logi itu ilmu. Oke, nah hidrosfer ini kan merupakan daerah perairan yang mengikuti bentuk bumi yang bulat. Nah, tadi udah saya kasih tahu itu kalau hidrosfer itu terdiri dari 2 kata, yaitu hidros dan logos. Hidros itu yang hidrosfer ya, salah kok hidrologi. Hidros dan sfer. Hidros itu artinya air dan sfer sendiri berarti daerah. Nah, jadi hidrosfer itu berarti daerah perairan. Nah, daerah perairan itu ada apa aja sih? Ada yang tahu nggak dari anak-anak di sini? Daerah perairan. Ya. Oke, dari Bibit dulu. Lautan.
Lautan betul. Danau. Ke sungai. Danau betul, sungai betul. Kolam ikan, Pak. Betul, kolam ikan juga. Empang Kalau juga, berenang Pak, mungkin empang. Ke danau. atau empang atau comberan juga. Gak ada rawa. Spiteng. Gak ada tuh. Gak ada yang tahu. Gak ada yang bener. Kalau lagi banjir, Pak. Gak ada tuh. Itu Bisa. untuk pembahasan selanjutnya. Kali ini Kalau mungkin banjir kan ntar muak. Kan di dalam. ya ini untuk pembahasan siklus hidrologi dulu ya. Mungkin untuk pembahasan banjir dan lain-lain. Oke, nah jadi jumlah air yang ada di bumi itu tuh jumlahnya itu tetap nggak berkurang, nggak berkurang dan nggak bertambah karena air itu juga sumber daya yang jadi adanya air di bumi ini kan ya dia tuh nggak selamanya cuma jadi air doang ya, mungkin dia bisa jadi awan, bisa jadi hujan, jadi salju. Itu kan siklus ini kan berputar terus ya, maka ada satu siklus yang dinamakan dengan siklus Hidrologi. pintar. Nah, siklus hidrologi itu ada 3 siklus ya buat teman-teman semua. Jadi yang pertama itu siklus hidrologi kecil. Nah, siklus hidrologi kecil ini terjadi ketika air laut yang menguap lalu langsung terjadinya hujan dan turun kembali ke laut. Jadi seperti ini ya contoh gambarnya. Ini ada laut, lalu ada terjadi apa namanya? Evaporasi ya, lalu terkumpullah awan di sini. Petir. Nah, ya terkumpul awan di situ. Nah, ini kan cara terjadinya di laut. Ketika terjadi presipitasi, air hujannya ini pun langsung turun ke laut. Jadi tidak perlu proses yang panjang, itu makanya disebut dengan siklus hidrologi. Kalau buat teman-teman yang mau, buat anak-anak yang mau nyatet bisa dicatat dulu ya. Ini yang siklus kecil. Itu sama. Lalu yang kedua ada siklus hidrologi sedang. Nah, siklus hidrologi sedang itu apa sih? Jadi siklus hidrologi sedang itu ya kalau ini kan dari laut ya. Kalau sedang itu berarti dia itu terserap dulu ke tanah baru nanti dia jalan lagi ke selokan, sungai dan lain-lain. Dan ke laut maksudnya. Jadi seperti ini. Kalau siklus hidrologi sedang itu anggap aja ini daratan dan ini laut. Yang pertama kan terjadi evaporasi ya. Evaporasi nih. Ya, evaporasi air laut ini saya tulis dulu deh, ini laut, ini darat. Lalu terkumpullah uap-uap air tersebut menjadi awan, lalu awan tersebut ini mencapai titik jenuh dan akhirnya terciptalah presipitasi. Nggak ke bawah angin dulu, Pak. Iya, ke bawah angin. Oke, ke bawah angin ke daratan. Sorry ya, makasih untuk saudara Ardani sudah ditambahkan. Jadi awan yang sudah diuapkan dari laut ini terbawa angin ke daratan dan awan itu tuh mencapai titik jenuh ya. Jadi kayak awan itu pengen nangis, pengen staycation, Galau. pengen healingnya ke puncak ya, titik puncak. Oke, nanti setelah itu karena awannya udah jenuh, terjadilah hujan. Nih hujan ceritanya hujan. Nangis. Gue, saya panen ke bawah deh. Biar apa? Biar tahu nih hujan ini penguapan. Oh, gitu. Lalu, nah air hujannya ini terserap dulu ke tanah. Ke tanah nanti ada sungai juga atau ada terserap langsung ke tanah melalui pohon kan dan lain-lain. Nah nanti dari sungai ini akan mengalir ke laut. Itu yang disebut dengan siklus hidrologi sedang. Lalu yang terakhir ini agak rumit sih sebenarnya siklus hidrologi besar. Jadi konsepnya sebenarnya sama aja ya, semua siklus hidrologi itu adalah air yang menguap di proses pertamanya maksud saya air yang menguap di air laut yang menguap mengalami evaporasi lalu membentuk awan. Cuman kalau di hidrologi besar itu awannya ini membentuk menjadi kristal-kristal es. Nah, dan nanti kristal esnya itu dibawa ke pegunungan atau ke daratan. Lalu nanti dari es yang sudah turun tersebut, kristal-kristal es yang sudah turun, itu akan membentuk gunung, membentuk es di gunung. Mohon maaf ya, bapaknya agak grogi. Lalu dari gunung nih, anggap aja di gunung es ya. Itu gunung api, Pak. Gunung es. Ini kan salju ya pasti ya. Ada salju. Nah salju ini itu dibentuk dari awalnya ada evaporasi dulu dari air laut, lalu anginnya terbawa awannya terbawa ke angin
Dan di sini tuh dingin gitu, makanya awan tersebut itu bisa membentuk kristal-kristal es. Itu yang bisa jadi di Gunung Himalaya itu ya Pak? Ya betul, Gunung Himalaya atau mungkin di Gimana condet Pak? oh, enggak di Condet itu enggak ada salju sih, lebih ada Minyak kebuli, minyak wangi gitu kalau di Condet ya. Siapa nggak kebuli Pak? Oke, ini nanti air esnya ini bisa mencair ke sungai atau mencair kemana gitu, nanti balik lagi ke laut. Itu yang disebut dengan siklus hidrologi besar. Tadi kan sudah dijelasin ya, secara singkat nih dari siklus hidrologi itu ada apa? Ada berapa tahap sih? Ada 3 tahap, ada yang pendek, yang sedang, ada yang besar. Nah, ini lalu ada penjelasan-penjelasan siklus air sesuai dengan gejala meteorologis dan klimatologis. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang bisa ngejelasin nggak nih transpirasi itu apa, evaporasi itu apa, dan lain-lain dan Evaporasi Pak, evaporasi artinya apa? itu penguapan Oke, dari air laut menjadi awan ke atas naik. oke betul. Kalau Ada yang tahu lagi? kondensasi Pak, kondensasi itu proses perpindahan awannya dari laut ke daratan ringan gitu. Oke. Dari saudara ada yang tahu nih tadi? Presipitasi Pak. Iya, presipitasi itu artinya apa? Rain, hujan gitu Pak. Hujan, iya betul. Tadi belum dijelasin ya. Coba mungkin dari teman-teman yang lain ada yang tahu nggak nih istilah-istilah di sini selain yang udah disebutkan oleh saudara Rio dan saudara Alja. Oke, mungkin kayaknya banyak yang nggak tahu, mungkin Bapak jelasin dulu ya. Oke Pak. Jadi dari yang pertama itu adalah transpirasi ya. Transpirasi ini itu adalah proses pelepasan uap air dari tumbuh-tumbuhan melalui stomata atau mulut daun. Itu transpirasi ya. Bingung kan teman-teman sama istilah evapotranspirasi? Iya Pak. Jadi evapotranspirasi ini gabungan dari evaporasi dan transpirasi, yaitu ketika air-air yang berada di dalam tanaman itu menguap dan menjadi awan gitu. Jadi istilahnya gabungan dari transpirasi dan evaporasi. Kalau evaporasi kan air-air di laut itu, air di laut, di sungai, di apa. Sedangkan kalau evapotranspirasi ini penguapan air yang berada di lalu ada runoff. Runoff itu merupakan pergerakan aliran air di permukaan tanah melalui sungai dan anak sungai. Jadi ya setelah presipitasi ini akan terjadi yang namanya runoff. Lalu ada adveksi. Adveksi ini merupakan transportasi air pada gerakan horizontal seperti transportasi panas dan uap air oleh gerakan udara mendatar dari suatu lokasi ke lokasi lain. Lalu yang terakhir ini ada infiltrasi. Infiltrasi ini penyerapan air penyerapan air ke dalam tanah. Mungkin saya kasih kuis sebentar dulu lah ya untuk mencairkan suasana gitu. Karena kalau terlalu kaku itu nanti kayak baju baru. Kan Bapak juga sudah menjelaskan ya istilah-istilah siklus hidrologi menurut meteorologi dan klimatologi. Mungkin bisa dijawab nih buat teman-teman proses penguapnya air laut ini apa namanya? Evaporasi, batu-batunya diseret ke sini ya. Ya, digeret. Nah, digeret. Anggaplah digeret ya karena bapaknya nggak punya kaki fisik. Untuk proses perubahan awan menjadi lebih padat itu namanya apa? Kondensat. Saudara tadi saya peringatkan ya dari tadi ngomongnya kasar mulu. Oke, terima kasih saudara semua. Lalu ada proses jatuhnya partikel cair atau solid dari awan yang sudah jenuh itu disebut apa? Ayo. Presipitasi. Presipitasi. Betul. Dan yang terakhir berarti proses penyerapan air dalam tanah apa? Infiltrasi. Saudara Win? Salah, infiltrasi. Infiltrasinya Bapak sudahkan hari ini aja ya. Mungkin untuk tugasnya Bapak berikan tugas gambarkan gambarkan siklus hidrologi yang panjang ya. Siklus hidrologi besar maksudnya. Mungkin minggu depan bisa di buku gambar ya. Harus gambar tanggalnya. Untuk pembelajaran hari ini Bapak cukupkan dan bisa mengucapkan alhamdulillah. Semoga materi yang Bapak berikan hari ini bisa terserap kembali lagi ke otak teman-teman semua. Dan boleh banget.
Oke, dan kayaknya tanpa perlu basa-basi lagi untuk kelasnya Bapak udah ini. Jadi jangan lupa tugasnya dikumpul minggu depan ya. Kalau misalnya Bapak besok nggak masuk, mungkin bisa di WA aja, Pak, masuk Pak. Sekian dari kelas hari ini. Mohon maaf ya kalau misalkan kurang serius, karena juga kondisinya lagi buru-buru ya, dikejar waktu. Ya, iya, Bang, apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.